tapi lebih tepatnya mah harus move on ke depan gitu ya Pak. Harus tetap maju. Jadi sekarang ini dengan adanya Boke ngasih support Mak, Vera ayo maju, Mak harus maju, Mak jangan diam di tempat, harus bergerak ke depan lagi. Karena di sana banyak anak-anak muda yang harus Mak tangani dan Mak ajak apa Mak Boke biar maju terus. Jadi jangan mundur, nggak boleh ngeliat ke belakang. Seni harus maju ke depan. Tuh, kata Boke gitu. Ini pertama kali nih yang Boke buat project video klip kita timnya kita. Sama timnya kita dari MVBT ada Ival, ada Eri, ada Eki dan ada Ekai, teman-teman juga. Jadi di sini ini kita semuanya tim keluarga. Dulu aku ada beberapa orang luar. Sekarang ini semuanya tim inti, anakku semuanya sama kekeluargaan aja yang ada di dalam sini. Lebih baik di dalam dulu ya Boke, baru keluar. Nantinya tim-tim yang lain bisa menyusul. Bismillah nih, Bismillahirrahmanirrahim. Boke ini pertama kali, makasih untuk Boke ya. Untuk Boke, ini Boke yang selalu ada untuk Emak di saat Emak jatuh bangun di dunia entertain Bapak. Ini Bapak dulu. Pak, ada Bapak dulu. Bismillah Pak, doain Vera ya Pak. Amin. Iya, didoain itu. Doain ya Pak. Vera tambah sukses. Amin. Naik ke lebih-lebih dari yang dulu lagi. Amin. Ibu, makasih banyak Ibu. Makasih banyak. Nih, Om kenapa kita dong sini dong? Mau gimana nih? Ya, mana Pegang aja. Pegang dulu Bapak. 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 Bapak simbol. Bapak simbol. Oh, gitu Simbol ya. Bapak. Buat Ibu simbol. Ibu, makasih banyak. Makasih banyak Bu, doain Bu. Doain Bu. Amin. Silaturahmi tetap terjaga. Iya, Bu. Biasa namanya wajar Bu. Mak-mak nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Sukses ya Mak ya. Amin. Berkat buat semua ya. Jadi berkat buat anak-anak Mak semua ya. Terima kasih banyak. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya, Bapak, Ibu, Re, mudah-mudahan lagunya Re mengapah Bu. Sampai tinggi menyinari dunia ya. Amin. Istilahnya manfaat barokah. Amin. Ini di hari ini Boke yang Boke yang ngasih istilahnya ke Vera. Mudah-mudahan Allah ngasih berlimpah sama Boke. Amin. 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 Makasih banyak buat semuanya. Terima kasih banyak. Buat Eki, Ipal, anak mama ini mau kasih makanan nggak mau masuk kenapa? Ngambil video. Ambil video ya. Makasih semuanya ya untuk Bontot juga makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Makasih banyak semuanya. Jadi kalau misalkan Emak undang selalu nih Boke, selalu datang, selalu hadir teman-teman media. Di mana Emak ada acara, teman-teman datang bantuin Emak, support Emak. Gitu. Nah, aku kenalin ya wanita yang di samping aku ini. Beliau ini sebenarnya dulu boleh jujur ya Boke, hatersnya Emak. Beneran, ini hatersnya Emak yang selalu bilang bahwa Mak kok begini ya, Mak kok begitu, coba Boke ngomong jujur. Jujur dulu aku nih haters Mak karena aku cuma dengar berita itulah bahayanya hoax ya. Kalau kita cuma dengar, kita nggak kenal, kita percaya, akhirnya kita terbawa. Apalagi dulu kan aku pengagum Olga ya, suka sama Olga. Tapi setelah kenal, saya tahu beritanya begini-begitu kok setega itu. Dan ini sayang sekali di dunia perfilman, musik, sekarang saya lihat nih lagi turun. Kalau kita semua yang bantu, semua orang melihat di media sosial bagaimana dengan televisi, bagaimana dengan anak-anak muda yang ingin kreatif. Makanya saya doa Mak harus maju terus. Menurut saya begitu. Iya benar. Aku supportnya pas kemarin tuh udah hopeless loh sebenarnya. Boleh jujur, Emak tuh hopeless mungkin ujung-ujungnya kalau nggak ninggalin ngatain gitu. Ya Boke. Tapi kata Boke bilang stop. Vera sekarang itu harus maju ke depan.
healing, harus maju terus, harus maju. Yang masalah hidup itu tetap ada, makanya maju terus. Semoga di dunia musik, di dunia apapun itu akan terus maju. Awal pertemuan sama Boke, terus dulu flashback yang dulu SMA itu akhirnya bisa jadi MVBT ini, apa sih yang buat Mak yakin? Kan tadi awal ketemu juga dan yang buat Mak yakin buat baru lagi. Itu yang Boke bilang tadi, Mak harus maju, jangan Mak ingat masa lalu terus. Jadi close masa lalu. Jadi Mak tuh harus maju ke depan dengan PT yang dulu Cahaya Mega Indonesia itu harus Mak tutup. Sekarang maju ke depan aja dengan PT yang Mak Vera bersinar terang. Gitu, karena Boke bilang Mak itu banyak menelurkan artis-artis sukses. Kenapa Mak harus stuck gitu? Jangan cuma karena omongan orang lain, pembulian, Mak harus diam gitu, tidak bergerak lagi. Nah, Boke ini yang salah satunya yang membantu Mak, mensupport sampai semuanya bilang pokoknya apapun hantem Mak, jalan ke depan. Nggak ada tuh kata-kata ke belakang, maju gitu. Jadi oh iya ya, ini loh yang bikin Mak, oh iya benar. Nah, video klip pertama kalinya Ray Savero ini adalah produksi Boke yang milih sendiri. Lagunya juga Boke sendiri yang milih. Kenapa Boke bisa tertarik dengan lagunya Ray? Saya penikmat musik, saya penikmat apapun. Nggak tahu, saya suka aja warna musiknya, suara Ray aku suka. Saya pikir sayang kalau ini nggak kalau ini harus ditinggalkan, harus dilanjutkan. Menurut saya sih sayang. Yang buat yakinin Boke untuk ayo kita bikin dong apa? Awalnya saya kenal Emak di TikTok. Emak tuh kan gampang nerima ya. Terus saya sampai masuk di live-nya, ngobrol sampai kenalan lewat handphone ya Emak. Yeah. Cuma saya waktu itu banyak urusan ya. Saya ini baru ada hubungan dengan Emak berapa bulan lalu ya? Baru 2 bulan. Iya, baru 2 bulan. Teleponan, Mak gimana kabar? Emak cerita semua. Oh, aku pikir nggak baik loh kayak begini. Nggak baik. Karena saya pikir kita tuh kalau nggak kenal orang, ya itulah jahatnya hoax ya. Kok orang seperti ini bisa diperlakukan seperti ini gitu. Jadi saya dengar oh ini Mak Vera nggak layak mendapat hal seperti ini. Saya mau Mak Vera maju ke depan, ayo bareng-bareng. Saya bukan partnernya ya, saya bukan partner, saya hanya supporter. Saya mau Mak sendiri, berdiri sendiri lagi, nggak usah ada lagi join, jangan. Sendiri aja maju ke depan, itu aja. Jadi beneran Boke itu bukan ngebantu Emak tuh tulus banget. Makanya aku makasih banyak. Aduh, kalau boleh nangis dari kemarin itu aku sedih. Karena kok ada ya orang yang tadinya haters gitu, benci sama Emak, bisa tiba-tiba langsung support Emak gitu. Benar-benar yang Masya Allah kok gini ya. Satu mungkin doa orang tua, kedua memang Boke itu emang tulus ngelihat keadaan semua. Ternyata pas ditelusuri ternyata oh nggak seperti itu ya gitu. Udah gitu dengan ada beberapa aku cerita sama Boke ya, aku tentang Untuk ya Boke ya, adiknya Olga, Untuk kita ngobrol, Untuk juga ngobrol gitu. Kita ngobrol lama-lama kata Boke, oh bohong ya berita-berita di luar sana gitu loh. Nah itu yang membuat kita berdua berkolaborasi. Padahal Boke posisinya tinggalnya di Belanda. Boke bukan orang di Indonesia ya, stay-nya di Belanda. Sekarang lagi main ke Indonesia, ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di Indonesia gitu. Yang Boke. Mak jatuh bangun berapa kali, sampai beberapa kali juga ganti personil. Gimana sih Mak untuk ngurangin ke maaf nih pihak-pihak yang haters gitu, kalau perkara ganti personil ini bukan karena ada something. Oke, aku baru ganti personil ini untuk manajemen baru 1 kali seumur hidup. Karena aku berjoin sama satu orang itu 20 tahun. Jadi baru kali ini aku berdiri sendiri. Karena dulunya juga aku sendiri. Sebenarnya sejujurnya aku sendiri. Boleh aku ceritain Boke kalau masalah ini ya? Gitu. Jadi kalau untuk partner, sebenarnya aku dulu pertama sekali aku pegang Ulfa Duyanti, Dewi Persik sama Saiful Jamil, aku sendiri, tidak ada partner. Aku berdiri sendiri dengan beberapa klien aku, dengan beberapa link aku, berjuang waktu itu, dan aku berkesempatan memegang artis-artis tenar itu, dan mereka dari nothing to be something, dari tidak terkenal menjadi terkenal. Pada saat itu aku berjuang. Waktu itu aku jadi asisten dulu sama Ulfa, sempat jadi asisten, akhirnya aku jadi manajer. Perjuangan itu memang menuju kesuksesan itu nggak gampang.
Dengan setelah itu aku ada salah satu orang aku ajak, dia dulunya karyawan di karyawan IO karena sering manggil artis saya ajak kerjasama sampai 20 tahun. Tapi untuk saat ini akhirnya kayaknya aku bisa stop untuk berpartner. Aku siap berjuang dengan anak-anakku. Kebetulan di partner di sini sekarang kebetulan anak kandungku sendiri, Ival dan Eki. Gitu jadinya kalau suami untuk bagian broadcast dia udah biasa. Karena emang udah bidangnya dia. Sutradara dia bisa, dia segala-gala bisa. Jadi kenapa aku harus berhenti gitu? Sekarang beneran di MVBT ini yang produksinya Ray ini, lagunya Ray, video klipnya Ray, semuanya yang pegang anakku dan suami. Dan tim-tim dari manajemen juga ada, FKI juga ya. Jadi kita ada Bang Bontot juga, artisku yang dulu mungkin ada kenal Taufik Saini. Nah ikut ngebantu juga di program ini, makanya benar-benar merasa oh aku mampu kok sendiri, tapi dengan dorongan sebelah, ngasih supportnya. Karena tadinya aku benar-benar yang bisa nggak ya, ternyata kata Boke, Mak bisa, dulu aja Mak sendiri bisa kok. Gitu, kenapa Mak sekarang merasa nggak mampu? Mak dulu sendiri bisa kok sebelum ada yang lain gitu. Nah setelah itu kan aku baru kenal Olga, ketemu Olga, nah baru semuanya jalan waktu itu. Dengan artis-artis yang lain yang tanpa aku harus sebutkan satu-satu, mungkin teman-teman juga udah tahu gitu kan. Gitu, makanya kalau aku sekarang kata Boke, Mak Vera ke depan. Boleh nengok sebentar tapi nggak boleh terlalu lama, jalan lagi ke depan. Karena orang itu jalannya maju, bukan yang mundur ya Boke. Mungkin ide-ide kreatif apa yang nantinya akan diraihkan oleh Alhamdulillah tadi Boke juga udah beberapa kali kemarin udah ngomong ya Boke ya, Mak jangan hanya di bidang seni itu harus berkembang luas, jangan hanya di musik atau di film atau semua. Harus semuanya. Jadi satu-satu sampai dipikirkan, Mak daripada seperti ini, mendingan seperti ini. Jadi Boke itu lebih ngasih saran ke aku bisnis. Ngebangun building bisnisnya tuh benar-benar ini loh Mak, setelah ini jadi jalan yang ini jadi aku langsung oh iya ya nih otak aku yang tadinya diem aja gitu sekarang jadi kayak bekerja gitu, cepat gitu. Makasih Boke. Kami sama. Ini dia orang baik aku. Awalnya itu di versi jazz 90-an, terus Mak ketemu sama teman juga dari tim Hotman ya Mak. Iya. Terus dia bilang ini lagunya kalau dibikin versi reggae asik deh Mak. Dan kebetulan kemarin itu alhamdulillah ada event di dunia reggae itu termasuk event besar ya Mak. Iya. Itu ada beberapa, ada Toniki, ada Dio How, ada The Pop, Suji Dewi. Mungkin kalau misalkan ada anak-anak yang suka sama reggae, kalau nama-nama itu, alhamdulillah dari situ awalnya terbuatlah lagu Mengapa, dibantu oleh Atmosfer Borneo Ya, untuk instrumen, terus semuanya diarah-arahin sama Boke, dibantu sama Boke juga. Makasih banyak. Baru deh gitu. Sampai video klipnya aja nanti kita nonton bareng-bareng ya. Video klipnya itu udah diedit loh, Untung belum dikeriting warna. Dibilang, Mak, tambahannya kurang tuh satu apaan? Dia mesti nyemplung dong Mak di dalam kolam. Ngapain dia nyanyi-nyanyi di kolam kagak ada cemplungannya? Nyemplung. Bang Roy kan dari jazz nih ke reggae, menyesuaikannya sulit nggak sih Bang? Sebenarnya untuk menyesuaikannya agak sedikit lompat ya Kak ya, dari jazz ke reggae itu. Terus mungkin emang aku udah excited banget. Kalau nggak tipikal kalau sesuatu yang udah ditantang gitu kayak tertantang, jadi kayak wah aku harus bisa. Tapi alhamdulillah semua dilancarin, nggak ada gangguan ya Mak ya. Iya. Waktu itu kita running kurang lebih sekitar setengah bulan udah jadi. Karena kita ngejar waktu untuk acara. Kemarin kan dapat atensi dari penonton reggae ya khususnya. Berarti nantinya bakal meluncurin lagu reggae lagi kah atau seperti apa? After Mengapa ini dibuat video klipnya? Kalau aku sebenarnya balik lagi. Kalau kan tipikal ada sesuatu aku jalanin, tapi arahannya dari Mawera sama Boke. Nah, Ya, kalau aku sih, kalau aku sama Boke bilang apapun dia harus hajar, apapun dia harus bisa. Kemarin Boke bilang, Koplo bisa nggak? Dites sama Boke, nyanyi Koplo. Ditanya, kamu bisa bosa so bisa? Dites sama Boke terus. Karena basically aku memang dari dulu suka musik-musik reggae juga. Jadi dari mungkin 2017 itu aku udah pernah lagu reggae karena di dunia reggae itu enak, maksudnya lagunya pertama santai, terus pendengar dan penikmatnya itu yang love and peace banget, santai, damai, tanpa
rusuh atau apa, ya mah kita damai mungkin ya. Jadi aku suka di situ. Tapi kan agak jompang bang, kan reggae ini maksudnya nggak masih kayak entertain lah gitu. Sedangkan emak kan banyak yang di entertain. Nah itu jadi kayak semacam terchallenge saya waktu itu ya. Kayak waktu itu kan sebenarnya pertama tuh dari jazz utama, alhamdulillah kita dikasih apa ya, ada semacam arahan ya mah bikin reggae. Tapi di reggae juga tidak ada kemungkinan untuk di-entertain luar biasa. Iya Pak? Juga nggak seperti dulu, musik juga saya belum dengar ada lagu baru lagi ya. Sayang gitu kalau kita terus begini, sayang. Yang ditampilin hanya musik klip sedikit buat, maaf ya, buat salah satu apa, sayang gitu. Kasihan buat generasi yang masih mau maju stuck di tempat. Kita harus berani maju. Mungkin mudah-mudahan manajer lain atau rumah produk lain mau mulai maju lagi lah, supaya kita tuh nggak selalu lihat HP, karena nggak bagus juga kan. Harus fokus lagi kembali ke TV di zaman dulu, karena feel itu akan lebih apa ya, bekerja kalau ke TV. Kemudian untuk Ray ini punya suara untuk musik yang di apa, di aku suka. Kalau nggak suka ngapain gitu, nggak mungkin kan. Jadi aku memang suka suaranya Ray. Sayang kalau memang tidak disalurkan. Mudah-mudahan semoga ya Ray, moga-moga Ray diterima di hati masyarakat. Itu aja ya. Mak, mau terakhir, apa nanti Kare juga bisa ibaratnya belajarin musik, kan IDM lagi masih hit banget kan, IDM sama rock. Bakalan mau terjun ke situ lagi ke arah sana juga nggak sih? Bokeh khususnya kan musik di luar kan IDM lagi masih hit banget. Kayak musik hip hop gitu loh, kayak kalau bisa sih nggak masalah. Belajar kayak EDM, tapi Bokeh sama Emak bilang, Re kamu coba bawain lagu EDM begini, aku pasti bakal kayak ngerasa tertantang dan aku belajar. Aku ini sukanya sama ya, kayak itu manut. Kalau orang ngomong apa tuh diikuti. Suruh belajar ya belajar. Cuma tinggal tunggu apa aja lah. Tuhan kasih jalan buat Ray. Mudah-mudahan Ray bisa maju ya Ray ya. Amin. Amin.